subscribe, dan like video ini. Hari ini saya ke pasar Glodok di Jakarta untuk membeli buah blonceng. Yuk kita olah buah blonceng ini. Ini benar-benar lembut sekali, enak. Gunners, untuk mendapatkan resep-resep lainnya, subscribe dan like video ini. Semangat pagi Gunners, kembali lagi dengan saya Samuel Gun. Jumpa di channel This is Gun. Masak mudah, nggak bikin lelah. Nah Gunners, hari ini saya punya satu sayur yang bukan daun-daunan, tapi dia berupa kayak umbi ya. Ini kayak semangka begitu ya. Ini adalah labu air atau biasa mama saya bilang ini blonceng. Ini blonceng sangat-sangat enak sekali dan dia bergizi dan bagus sekali untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Bagi yang punya tekanan darah tinggi, konsumsi blonceng ini bagus sekali ya, karena kaliumnya ini yang ada di dalamnya bagus. Dan selain itu, pada saat saya masih kecil dulu, pada saat saya demam, mama saya biasanya ambil blonceng ini terus dihaluskan dan saya harus minum. Ini bisa juga menurunkan demam atau panas badan. Nah, apa yang akan kita masak hari ini, apa yang akan kita buat? Kita akan membuat sayur blonceng santan. Dan tentunya cara membuatnya sangat mudah dan gampang sekali. Itu sebabnya untuk mendapatkan resep-resep gampang lainnya dari This is Gun secara rutin hadir di YouTube Anda. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, bunyikan loncengnya, ding. Beri juga like-nya jika suka. Yes, thank you. Dan bagikan juga ini channel ke rekan-rekan yang lain supaya memberi banyak manfaat. Nah, karena kalau saya ngelihat di sini kita punya beberapa bumbu, sebenarnya saya cuma bagi menjadi 3 saja. Yang pertama adalah bahan yang akan kita masukkan di sayur blonceng santan kita itu nanti. Dan yang berikutnya itu adalah yang kita haluskan bumbu-bumbunya. Dan yang terakhir adalah bumbu kering untuk pada saat ditumis kita masukkan, begitu ya. Hanya 3 bagian saja. Nah Gunners, bahan-bahannya apa saja yang perlu kita persiapkan untuk membuat sayur blonceng santan? Tentunya yang pertama kita membutuhkan blonceng. Ini kita tidak akan membutuhkan semuanya terlalu banyak, mungkin separuh saja ini. Kita sebelumnya harus kupas dahulu, yes. Dan setelah itu kita iris-iris. Ini iris-irisnya sesuai selera ya. Saya sih iris-irisnya memanjang-memanjang, seperti juga dengan bahan-bahan yang lainnya. Terus bahan yang lainnya apalagi? Saya membutuhkan wortel ini supaya memberikan rasa ada manisnya, tetapi juga ada warna merahnya supaya bagus pada saat kita sajikan. Terus saya juga sudah menyiapkan kacang panjang yang sudah saya iris-iris sama kayak dengan wortel ukurannya. Itu untuk memberikan warna hijaunya supaya lebih menarik. Dan juga ada tahu gorengnya. Ini tahu goreng yang tentunya nanti kita juga iris nggak besar-besar seperti ini, dan supaya memberikan rasa enaknya. Nah ini dia, kita kasih udang. Ini udang dibersihkan dulu ya, terus habis itu nanti kita tumis bersama-sama, kita masak. Aromanya akan jadi enak. Kalau tidak ada udang karena mahal, kita ganti apa nih? Boleh diganti dengan teri atau ikan-ikan yang lain. Terus untuk santannya, saya pakai santan yang cair saja ya, supaya tidak terlalu berkolesterol, jadi bisa sehat untuk kita. Nah, sekarang bahan yang akan kita haluskan apa saja? Yang pertama itu adalah cabai merah besar, cukup kita pakai 3 saja. Dan ada juga bawang merah. Ini bawang merahnya saya siapkan 7 bawang merah. Ini memberikan rasa yang enak, ditambah dengan kombinasinya yaitu bawang merah, bawang putih. Ini bawang putihnya kita cukup 5 saja.
Terus bumbu yang perlu kita haluskan yang lainnya apa? Untuk memberi warna kuningnya saya membutuhkan kunyit. Ini akan memberi warna enak kuning, dan juga ketumbar, ada rasa manis di situ nanti karena ketumbar itu akan memberi rasa wangi dan juga rasa manis yang keluar. Terus saya juga akan memberikan merica, ini merica bubuk. Nah, yang lainnya tentunya bumbunya kita memerlukan apa nih? Gula pasir, ini pasti dibutuhkan supaya memberikan rasa manis, dan kita seimbangkan juga dengan garamnya ya. Ini garam cukup sedikit saja, ditambah juga dengan kaldu jamur, boleh juga diganti dengan bumbu-bumbu penyedap yang lainnya. Oke, untuk yang bahan keringnya ada apa saja? Yang pertama di situ ada 1 batang serai, dan yang kedua ada 3 lembar daun jeruk purut, dan juga ada 2 cm kurang lebih ya lengkuas. Nah, Gunners, gampang kan? Bahan-bahannya semuanya ada, terus semuanya nanti tinggal di blender di sini, atau kalau mau diulek juga boleh, silahkan. Dan gampang, tinggal ditumis, jadilah. Kita nggak sabar ya, kita mau langsung saja cara membuatnya. Yuk, check this out. Pertama-tama, belah blonceng menjadi 2 bagian. Lalu kupas kulitnya hingga bersih. Setelah itu, belah menjadi 4 bagian. Dan buanglah bagian tengahnya. Berikutnya, iris-iris kecil memanjang seperti ini. Sekarang kita belah tahu goreng menjadi 2 bagian. Lalu sisihkan. Langkah berikutnya, haluskan cabai merah besar, bawang merah, bawang putih, kunyit, ketumbar, merica bubuk, dengan 2 sendok makan minyak sayur. Lalu tumis bumbu halus ini sebentar. Dan masukkan daun jeruk purut, lengkuas geprek, dan 1 batang serai yang sudah dipotong-potong. Tumis sampai harum dan matang. Setelah itu, masukkanlah udangnya. Tumis hingga berubah warna. Masukkan santan cair, aduklah sampai rata, lalu masukkan air putih campuran dari sisa bumbu halusnya tadi. Dan biarkan mendidih. Lalu masukkan tahu goreng, setelah itu wortelnya, aduklah sampai rata. Sekarang tuang gula pasir, garam, dan kaldu jamur. Aduk sampai rata. Dan incipinlah hingga dirasa pas ya. Berikutnya, masukkan sayur blonceng, aduk rata,
dan biarkan mendidih hingga blonceng matang. Blonceng akan cepat sekali matangnya, jadi jangan terlalu lama memasaknya. Paling akhir, masukkan kacang panjang. Aduk hingga rata dan masak kacang panjang ini setengah matang saja. Aduk terus dan matikan api, lalu angkat dan sajikan. Nah, setelah kita olah dengan cara yang sangat gampang, tinggal di blender, ditumis, terus dimasuk-masukkan. Begitu saja ya, gampang kan? Inilah dia sayur blonceng santan kita, yang tentunya kalau pas tadi dimasak, kalau ada ganas di sini, baunya itu memenuhi ruangan dan bikin lapar sekali. Dan cara membuatnya kan sudah dilihat tadi ya, gampang kan? Itu sebabnya untuk mendapatkan resep-resep gampang lainnya dari Disiskan secara rutin hadir di YouTube Anda. Bagi yang belum subscribe nih, silahkan subscribe dulu, bunyikan loncengnya ding. Boleh beri like-nya juga, thank you yang beri like. Dan di-share ini channel ke rekan-rekan yang lain supaya memberi banyak manfaat, berbagi banyak orang. Dan di bawah sudah ada deskripsinya, resepnya, tipsnya. Silahkan dibaca, dan kalau ada komentar silahkan tinggalkan komen di bawah. Oke Kaners, kalau kita lihat dari penampilan sajian kita hari ini, yang ada udangnya, ada wortel, ada kacang panjangnya, dan tidak ketinggalan sayur utama kita yaitu sayur blonceng atau labu air. Ini enak sekali, dan ada juga tahunya. Udangnya ditambah juga dengan sayur bloncengnya. Memang sayur blonceng ini benar-benar lembut sekali, enak. Ketika masuk ke dalam, dingin rasanya, karena sayur blonceng ini memang bisa untuk menurunkan demam. Jadi cocok sekali dikonsumsi oleh kita. Kaners, yang gampang dari Disiskan, sayur blonceng santan ini silahkan dicoba di rumah. Kaners, untuk mendapatkan resep-resep lainnya, subscribe dan like video ini.